Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Famana Deva dari program studi teknik elektro. Saya sedang berkuliah di Institut Teknologi Sumatera. Di sini video ini bertujuan untuk mempresentasikan mengenai hasil tugas, yaitu tugas besar dari praktikum sistem kendali dari kelompok C6. Anggota kelompok C6 sendiri, yang pertama ada saya sendiri, nama saya Famana Deva dengan NIM 12 113003, kemudian ada Rahman Oka Fadila dengan NIM 1211130086, ada Tengku Rama Famuda dengan NIM 1211130114, ada Muhammad Alfareza Fadila dengan NIM 1211130133. Kita akan membahas tentang parameter kestabilan sistem. Selanjutnya kita akan membahas respon sistem yang akan dibahas oleh Tengku Rama. Ya, untuk respon sistem, respons transition sistem kendali menunjukkan hasil osilasi teredam sebelum mencapai keadaan stabil. Karakteristik respon transient sistem kendali secara umum terdapat beberapa karakteristik, yaitu pertama, ada delay time, disingkat TD, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk respons mencapai setengah nilai final. Yang kedua, ada rise time, disingkat dengan TR, merupakan waktu yang diperlukan untuk respon naik dari 10% sampai 90%, 5% sampai 95%, dan waktu naik 0% sampai dengan 100%. Yang ketiga, ada peak time atau TP, merupakan waktu yang diperlukan untuk respons mencapai puncak dari overshoot. Yang keempat, overshoot maksimal, disingkat dengan MP, merupakan nilai maksimum puncak lengkungan respons dihitung dari nilai 1. Jika nilai keadaan stabil respons kurang dari 1, maka umumnya digunakan nilai overshoot maksimal dengan nilai persen. 5. Settling time atau TS, merupakan waktu yang diperlukan untuk respons melengkung menuju dan tetap di rentang sekitar nilai final. Dalam spesifikasi persentase, nilai final sebesar 2% sampai dengan 5%. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti gambar di samping ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfareza. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang PID. PID merupakan salah satu jenis controller yang paling umum digunakan di dunia industri. Mereka biasanya digunakan untuk mengontrol berbagai jenis sistem dengan akurasi yang tinggi. Nah, PID sendiri merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative, yang merupakan salah satu jenis pengontrol yang memiliki 3 elemen proporsional utama, yaitu proporsional, dan respon sistem yang stabil. Ya, lalu yang selanjutnya adalah PID pada posisi motor DC berfungsi sebagai pengatur atau pengontrol sebuah respon sistem terhadap masukan agar sistem yang digunakan dapat berguna dan berfungsi dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah parameter penguatan proporsional atau KP yang berfungsi untuk menyesuaikan output berdasarkan selisih antara set point dan nilai aslinya. Lalu ada penguatan integral atau KI yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan keadaan stabil pada respon motor DC. Dan yang terakhir adalah penguatan derivatif atau KD yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya keadaan overshoot yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada motor dan mempercepat waktu tanggapan sebuah sistem. Next. Nah, lalu model fungsi alih yang digunakan berdasarkan pengaplikasian controller PID pada sistem kontrol level ketinggian air menggunakan MATLAB, yang selanjutnya akan dibahas oleh Rahman.
kasih. Selanjutnya terkait fungsi alih yang digunakan, yang selanjutnya akan dilakukan simulasi juga pada MATLAB eh, dengan menggunakan fungsi alih, yaitu HS sama dengan 1/S kuadrat ditambah 10S ditambah 20, yang kemudian akan digunakan sebagai fungsi alih daripada diagram Bode ataupun diagram Nyquist yang menjadi standar daripada kestabilan suatu fungsi alih. Selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan suatu program yang digunakan dalam MATLAB. Di sini kami hanya menggunakan hasil daripada simulasi MATLAB tersebut. Dikarenakan untuk mempersingkat waktu agar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa program pada simulasi MATLAB, seperti pada tampak menggunakan variabel P itu sebagai definisi daripada fungsi alih tadi, di mana 1/S kuadrat ditambah 10S tambah 20, yang kemudian akan dipanggil lagi nanti menggunakan step P. Di sini kami gunakan dua percobaan, yaitu pertama KP dan KP sama dengan 40 dan KP sama dengan 100, dengan KI sama-sama 95 dan KD tidak digunakan atau KD sama dengan 0. Lalu hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada garis oranye atau sinyal dengan berwarna oranye itu merupakan suatu garis dengan nilai KP sebesar 100 dan KI sama dengan 95, KD sama dengan 0. Lalu yang kedua ada garis berwarna biru atau sinyal yang berwarna biru dengan KP bernilai sama dengan 40 dan KI sama dengan 95. Perbedaan dari keduanya hanyalah perbedaan penggunaan daripada koefisien proporsional sendiri, di mana tampak perbedaan bahwa dengan KP 100 respon yang dihasilkan akan lebih cepat. Namun terdapat osilasi yang sedikit lebih tinggi daripada KP dengan bernilai rendah, atau kita gunakan di sini sebagai dengan nilai 40. Pada gambar di sampingnya itu merupakan simulasi daripada gambar dengan KP sama dengan 100, yaitu dengan persen maksimumnya sekitar 1,15, lalu dengan time delay dengan sekitar nilai 0,6, lalu ada time rise atau rise time atau nilai naik, mulai naik itu sekitar 0,95 dan TP-nya itu sekitar 1,15 dan dengan waktu settling time sekitar 0,97. Ini menggambarkan suatu karakteristik daripada fungsi alih yang tadi kita gunakan di MATLAB tersebut, yang mana ini merupakan representasi daripada kestabilan dari fungsi alih. Selanjutnya, nah, selain kita simulasi menggunakan untuk sinyal dari fungsi alih tadi, kami juga menggunakan simulasi dari Nyquist yang digunakan pada MATLAB juga. Programnya secara umum hampir sama menggunakan numerator dan denominator, namun di sini terdapat beberapa perintah yang berbeda seperti Nyquist. Karena kita ingin membuat diagram Nyquist, maka kita gunakan perintah Nyquist dengan menggunakan perintah juga dengan numerator dan denominator. Lalu kita gunakan GERD atau garis yang dapat menampilkan garis-garis seperti yang nampak pada gambar. Dari diagram Nyquist tersebut dapat disimpulkan bahwa sinyal merupakan sinyal yang stabil, dikarenakan terdapat dua titik berada di sebelah kiri. Selanjutnya, kesimpulannya dari percobaan yang dapat kita simpulkan, yang pertama adalah sistem yang digunakan itu stabil, jadi sesuai dengan ketentuan parameter diagram Nyquist. Lalu yang kedua, kondisi tunak bernilai mendekati 1. Jadi jika angka sistem lebih dari 1, misalnya 2, 3, atau 4, atau bahkan seterusnya, maka ketelitian akan menjadi semakin baik. Nah, tetapi membesarnya angka, sistem juga akan terpengaruh
yaitu dapat memperburuk persoalan kestabilannya. Karena hubungan ketelitian keadaan tunak dan kestabilan relatif itu selalu berhubungan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok C6 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita dan juga bagi semua orang yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk channel kita. Terima kasih.